Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala la haula wala la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usini wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya'ni fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ini kita sudah hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat ini untuk melaksanakan salah satu ketaatan kita kepada Allah, yaitu sholat Jum'ah serta mendengarkan mau'idhah dan nasihat wasiat dari khatib. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Rasulullah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran, Suratul Anfal ayat 2 sampai 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka, diperingatkan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Dan mereka, kata Allah, hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat, dan mereka orang-orang yang mau menginfakkan harta-harta mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka itu derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratun, dan mereka diberi pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rizqun karim, dan mereka diberi rezeki yang mulia. Ayuhal muslimun, kita nanti bisa membaca ayat ini dengan lengkap di dalam Al-Quran, dengan tafsirnya tentunya, agar kita lebih faham. Namun kami ingin mengingatkan bahwa ayat ini sebagaimana diterangkan para ahli tafsir, menyatakan adanya perbedaan orang-orang munafik dengan orang-orang beriman yang sebenarnya. Sifat-sifat yang mulia bagi seorang mukmin disebutkan Allah dalam ayat ini, yang mana orang-orang mukmin sangat berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang juga mengaku sebagai orang Islam tapi tidak memiliki apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah apabila dibacakan, maknanya didatangkan kepada mereka atau mereka membaca Al-Quran, maka mereka gemetar hatinya. Maknanya apa? Diterangkan bahwasanya karena gemetar hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila ayat-ayat itu berupa ayat-ayat perintah, maka segera ia menunaikannya karena takut kepada Allah, karena ingin menggapai ridha Allah, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, gemetar hatinya. Demikian pula tatkala ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka atau ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca itu berupa ayat-ayat larangan, maka hati mereka itu pun gemetar, sehingga meninggalkan larangan-larangan Allah tersebut. Ia jauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Karena apa? Hatinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Dia tidak mau dimurka oleh Allah. Dia tidak mau Allah marah kepadanya. Inilah sifat yang paling dominan yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang-orang munafik. Bagaimana yang menjadi sebab mereka orang-orang mukmin menjalankan perintah, menjauhi larangan semata-mata karena ketakutannya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah, karena harapannya kepada Allah, karena ingin dicintai oleh Allah. Bukan tendensi-tendensi duniawi semata. Bukan karena keinginan-keinginan duniawi. Apakah kedudukan, apakah itu harta, tahta dan sebagainya, bukan. Mereka orang-orang yang tatkala menjalankan perintah-perintah Allah, tatkala membaca ayat-ayat perintah, maka mereka segera tergerak hatinya karena Allah. Dan tatkala mereka meninggalkan larangan-larangan Allah, mereka juga karena ingin dicintai oleh Allah, tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat yang harus kita tanamkan pada diri-diri kita semuanya. Hendaklah tatkala kita membaca ayat-ayat Allah yang itu berupa perintah, maka hendaknya kita berusaha, berazam kuat dalam hati untuk bisa melaksanakannya. Apabila ayat-ayat itu berupa larangan, celaan, maka hendaklah dalam hati kita berazam untuk meninggalkannya. Inilah sifat orang-orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mensifat bagaimana kesucian hati mereka, kemuliaan hati mereka, kebersihan hati mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu sifat-sifat dohiriyah dari mereka. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka sifat yang paling dominan yang dimiliki oleh orang mukmin yang punya hati sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayati zadatuhum imana. Sifat yang paling dominan adalah mereka selalu yuqimunas shalah, menegakkan salat. Allah tidak mengatakan wa yaf'alunas shalah, tapi menegakkan salat, iqamatus shalah. Mereka menjalankan salat dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Dia jaga betul waktunya, dia jaga betul rukun-rukun dan wajib-wajibnya, dia kerjakan sunnah-sunnahnya. Tidak sekedar hanya gugur gunung, tidak hanya sekedar menjalankan sebagai satu ritual. Dia tidak merasa berat, bahkan senang. Bahkan dia selalu menanti-nanti waktu kapan segera melaksanakan sholat fardu. Tatkala dikumandangkan adzan, hatinya berbunga-bunga. Segera ia mengambil air wudhu, segera dia melaksanakan sholat sunnah, dan dia melaksanakan sholat fardu. Itulah orang-orang yang yuqimunas shalah. Sejak dari wudhunya sudah ia sempurnakan, semua rukun dan kewajibannya ia kerjakan. Dia laksanakan dengan senang hati, dengan bergembira ria. Dia jaga waktunya. Berbeda dengan orang-orang munafik, yang mereka orang-orang munafik itu disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Berbeda dengan orang-orang munafik yang hatinya ada kenifakan, yang hatinya ada kemunafikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang munafik itu bedanya dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu menjalankan ibadah salat dengan semangat, dengan senang, dengan menjaga waktunya, menjaga rukunnya. Orang-orang munafik tidak. Kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau datang waktunya sholat, dia malas-malesan.
Sudah adzan terdengar masih santai. Baru qomat, baru mulai mengambil air wudhu, mendatangi sholat, mengerjakan sholat dengan kemalas-malasan. Dan dalam sholatnya pun dia tidak memperhatikan apakah rukun, wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Yang penting dia bergerak seperti gerakan orang sholat. Tidak ada roh dalam hatinya. Tidak ada roh dalam hatinya. Maka kata Allah menyindir mereka, yura'unan nas. Mereka sekedar hanya tidak mau dikatakan tidak sholat saja. Dia melaksanakan sholat hanya karena manusia, bukan karena gemetar hatinya karena Allah, bukan karena ini perintah Allah, bukan karena agar dicintai Allah, bukan. Inilah orang-orang munafik. Maka ayyuhal muslimun, tanamkan pada diri anda, diri kita semuanya, marilah tatkala terdengar azan, kita tanamkan, kita biasakan pada diri-diri kita senang, gembira kita masih hidup pada saat azan dikumandangkan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat yang akan segera kita kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Kemudian ayyuhal muslimun, salah satu sifat orang-orang mukmin adalah mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah sifat yang tidak terlepas dari orang mukmin. Mereka ini adalah orang yang apabila diberi harta oleh Allah, banyak atau sedikit, mereka selalu memikirkan bagaimana bisa berinfak dengan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya itu selalu ingin harta yang Allah berikan kepadanya itu untuk infak fi sabilillah. Maka tatkala ada panitia pembangunan masjid datang untuk menyampaikan permohonan bantuan, ada madrasah, pondok pesantren, yatim, sedangkan dia hartanya berlimpah, maka dia dengan sukarela, dengan senang hati menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakhil, tidak banyak alasan tatkala diajak untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia ingat itu perintah Allah. Itu perintah Allah, dan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berinfak. Orang-orang bakhil diancam oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kamu wahai orang-orang beriman tidak akan bisa masuk surga, kamu tidak akan memperoleh kebaikan di yaumul qiyamah kecuali engkau mau menginfakkan harta-hartamu. Motivasi dia berinfak bukan karena agar tambah hartanya, bukan, agar usahanya lancar, agar keadaan dunia bertambah, tidak, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata sadar bahwa itu perintah Allah. Adapun nanti dia tambah rezekinya, ditambahkan hartanya, diberi kesehatan badannya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang mukmin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang mukmin bisa melaksanakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Mereka melaksanakan salat, mereka menginfakkan hartanya, maka Allah memuji mereka. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Dipuji oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang mukmin dengan sejati. Mereka itulah orang-orang yang mukmin yang benar imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang seperti ini, kata Allah, lahum inda rabbihim darajatun. Maka bagi mereka di sisi Rabbnya darajat, mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah kelak di hari kiamat. Inilah penilaian Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dengan penampilan fisik kita, tidak.
La yangdurullah ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kita itu dengan penampilan fisik kita, tidak. Tapi menilai amal-amal dan hati-hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang punya hati yang seperti itu, yang punya amalan yang seperti itu, maka kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah orang-orang yang di sisi Rabb mereka darajatun, punya kedudukan yang tinggi, punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan, salat, sedekah ini semua menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sengaja atau yang kita sengaja, yang itu bukan dosa-dosa besar, bisa hilang, bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti itu diampuni segala dosa-dosanya. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya salah, mereka punya dosa, tetapi kebaikannya melebihi dari kesalahannya. Demikian pula kita orang-orang yang beriman. Kita jaga hati kita, kebersihan hati kita. Kita laksanakan sholat dengan senang, dengan semangat. Kita infakkan harta kita. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada selain Allah, tidak bergantung kepada makhluk. Maka kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan kita dijanjikan pula oleh Allah rizqun karim, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia di dunia adalah rezeki yang bisa membawa kita kepada kebaikan dunia kita. Harta, rumah, semua yang kita miliki, semua sebagai wasilah, sarana-sarana kebaikan, membawa kita kepada ketakwaan. Berbeda dengan rezeki yang tidak karim, berbeda dengan rezeki yang tidak mulia, justru membawa manusia itu kepada kemaksiatan. Punya harta dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah, punya kendaraan dibawa untuk menuju kepada kemaksiatan, punya istri, punya anak, semuanya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia tidak diberi rezeki yang mulia. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat disampaikan. Semoga sedikit apa yang disampaikan memberi tambahan wawasan keislaman kita kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya benar-benar dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya, tidak dijadikan dari golongan orang-orang munafik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal muslimun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari Jumat ini kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk waktu-waktu yang mustajabah adalah berdoa di hari Jumat.
dan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk hal yang diperintahkan kepada kita adalah memperbanyak solawat di hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ta'ian ahluha laka ya rabbal alamin innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.